Yuk kita mulai. Smart Listeners, segera kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam semua listeners dari Jakarta. Maria Delsa menyapa Anda di 10 kota jaringan Smart FM Network, Medan, Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, Surabaya, Balikpapan, Palembang, Manado, dan juga kota Yogyakarta. Selamat malam. Juga Anda yang sedang stay tune bersama kami melalui streaming di joox.com ataupun video.com. Selamat malam, semoga aktivitas Anda di hari Rabu ini lancar begitu ya. Anda juga sehat dan juga bahagia selalu. Maria Delsa menemani Anda 1 jam ke depan dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, tentunya bersama dengan brand aktivis Mas Arto Biantoro. Selamat malam, salam merdeka Mas Arto. Merdeka, selamat malam Maria, sehat selalu. Sehat selalu, nggak berasa kita udah di penghujung bulan Februari begitu ya Mas Arto. Dan seperti biasa kalau dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia kita akan menghadirkan tamu-tamu spesial dari para owner brand-brand lokal Kebanggaan Indonesia. So langsung saja Mas Arto malam hari ini membawa siapa? Nah, ini sebenarnya saya sudah mengenal beliau ini udah cukup lama ya, bahkan sempat bikin produk kalau beliau di zaman pandemi kemarin. Tapi yang menarik sebenarnya pemahaman saya tentang tamu kita yang satu ini justru datang dari banyak orang, dari tokoh-tokoh yang memang bergerak di bidang desain, nama-nama besar yang saya pikir kemudian dia selalu kembalinya referensinya kembali kepada sosok ini. Nah, langsung saja kita undang kehadiran sosok yang luar biasa ini di studio, Pak Ronald Malun. Selamat malam, Pak Ronald. Selamat malam, Pak Arto, Bu Maria. Salam apa namanya? Merdeka. Salam merdeka, ya, salam merdeka, ya. Maunya salam sehat, tapi terasa tua ya, Pak ya. Ya. Pak Ronald, terima kasih sudah bergabung di siaran kami hari ini. Dan sebenarnya temanya menarik ya, kalau kita bicara produk-produk UKM gitu kan, selalu ya. Itu selalu diartikan dengan produk-produk yang dibuat kadang-kadang sebagai produk-produk yang memang dijual untuk masyarakat umum. Tapi kalau kita bicara dalam konteks brand, ini jadi sangat berbeda sekali. Karena kalau kita bicara brand, kadang-kadang kita membawa jiwa, membawa passion, dan membawa sebuah misi atau visi jangka panjang dari produk yang sedang kita kembangkan. Dari 3 besar industri, kuliner, fashion, dan craft, tentu saja kita memiliki pasar yang besar, tapi juga tantangannya luar biasa sekali di 3 industri ini gitu. Dan saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ronald dengan brandnya yang bernama Suji, yang merupakan sebuah produk premium handcrafted yang sebenarnya sangat dikenal di kalangan tokoh-tokoh desainer, produk desainer, dan orang-orang yang memang sangat mengerti tentang bagaimana kualitas sebuah produk. Ini mengingatkan saya kepada produk-produk dari Jepang ya Pak, yang memang semuanya dipikirkan dengan matang. Nah, boleh cerita sedikit Pak Ronald tentang Suji? Suji itu sudah berapa lama? Dan ini di Bandung kan Pak ya? Iya, jadi Suji itu bermula di sekitaran 2017. Jadi mulai dibuat brandnya dengan nama Suji, dan Suji itu sendiri adalah terinspirasi dari daun suji yang biasa dipakai untuk pewarna makanan, untuk pewarna hijau ya Pak, dan ya kira-kira begitu. Jadi awalnya adalah suatu pengembangan yang sebelumnya background kami adalah membuat gelas untuk laboratorium yang dipergunakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Lalu pada saat 2017 itu mulai banyak orang-orang yang mulai meminum kopi lah dengan lebih serius. Dan pada saat itu mungkin gelas-gelas yang tadinya biasanya kan di Indonesia belum ada atau belum tersedia lah di Indonesia.
Jadi kami coba membuatnya untuk itu gitu kira-kira gitu. Awalnya dari situ mungkin Pak ininya gitu. Ya. Apa yang kemudian menjadi titik perhatian ketika kemudian memutuskan bisa saja dianggap sebagai pindah ya, fokus kepada bidang yang baru ini ya. Betul, karena pada saat itu juga untuk keperluan alat-alat laboratorium dari kaca itu memang banyak dari import dari luar, dari Cina lah kebanyakan dengan barang-barang yang dengan harga yang murah. Dan kalau untuk kita terus berkompetisi dengan harga price competition itu sulit Pak untuk bergerak dari situ. Jadi supaya jadi mengenai mengenai operasi glass blowing itu adalah sesuatu yang sangat khusus Pak, Bu. Jadi di Indonesia itu mungkin sangat sedikit atau bahkan dikata yang profesional itu sedikit sekali lah, terhitung dengan jari ya. Jadi ya saya pikir pada saat itu juga kalau kita tidak transformasi atau tidak berusaha untuk berubah, maka akan sayang kalau jika di operasi glass blowing itu harus ditutup. Maka dicari bagaimana kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk supaya unit glass blowing ini tetap bisa beroperasi lah kira-kira begitu. Jadi terus saya berpikir bagaimana kalau kita membuat alat-alat perkopian, dari situ sih awalnya gitu kira-kira gitu Pak. Dan karena kami terbiasa juga untuk membuat barang-barang yang berkualitas atau barang-barang yang berfungsi baik dengan desain yang lebih baik daripada sebelumnya, yang kami terus berusaha untuk keep on membuat barang yang baik lah kira-kira begitu Pak Arto gitu. Dari perpindahan itu kan membuat gelas-gelas lab, kemudian pindah ke gelas-gelas kaca untuk keperluan kopi dan juga teh ini, ada sebuah perbedaan produksi yang signifikan nggak Pak Ronald? Teknik-tekniknya memang basicnya sama atau boleh dikata mirip-mirip. Nah, ya yang jadi PR adalah bagaimana jadi lebih ke desainnya ya kan kalau awalnya kalau barang-barang laboratorium atau barang-barang standar laboratorium itu kan bentuknya bentuk yang simple atau bentuk yang lebih fungsional lah kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk barang-barang di kopi atau barang-barang teh lebih ada faktor desain estetika, lebih ke ergonomisnya atau lebih visually lebih baik lah kira-kira gitu. Tapi basically ya ada perubahan pasti. Cuma kita terus karena memang background kita juga sebetulnya di pendidikan. Jadi kita senang untuk terus ngembangin teknik-teknik baru yang tadinya kita nggak tahu, kita pelajari. Jadi kita bisa sampai sekarang itu kira-kira gitu, Bu. Oke, teknik-teknik itu belajarnya di mana? Apakah ada sekolahnya atau bagaimana? Nanti kita akan cari tahu di sesi berikutnya ya, small listeners. So, untuk Anda yang ingin bertanya juga boleh di 0812 11 12 959 atau boleh saksikan kami langsung secara live di YouTube Smart FM. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama dengan Pak Ronald Nolon, founder dari Fuji Premium Handcraft, dan juga Mas Arta Biantoro, brand aktivis. Kita kembali lagi di topik kita malam hari ini, filosofi produk premium dari sang ahli. Benar-benar ahli ya, kita di sesi ini akan belajar bagaimana sih cara teknik pembuatan gelas-gelas kaca ini. Kalau tadi ceritakan background dari Fuji Premium ini adalah dulunya small listeners ini tuh membuat gelas-gelas lab untuk sekolah, tapi kemudian mengalami perubahan, membuat gelas-gelas untuk para penikmat kopi dan juga teh. Kalau Pak Ronald boleh bercerita sedikit, bagaimana sih cara atau teknik pembuatannya ini? Apakah ada banyak sekali perbedaan antara pembuatan untuk gelas lab atau pembuatan untuk gelas kopi itu sendiri? Silahkan. Ya. Mengenai produksi gelas, sebetulnya seperti yang tadi ditanyakan, apakah ada sekolahnya atau apakah ada yang belajar seperti apa? Mungkin kalau kita kembali ke zaman tahun 70-an gitu, di ITB di Bandung itu ada kelas atau ada sekolahnya. Tapi sejalan dengan waktu maka itu tidak ada. Jadi sudah tidak ada lagi sekolah atau lembaga yang memberi pelajaran mengenai how to blow bagaimana meniup gelas, kira-kira begitu. Jadi gelas-gelas itu bahan bakunya adalah tabung-tabung gelas, Ibu Bapak. Jadi bukan gelas yang dicairkan, tetapi ini bentuknya sudah seperti tabung-tabung dengan berbagai macam ukuran diameter dan ketebalan, dan setelah itu dipanaskan dan sehingga bisa jadi dibentuk sedemikian rupa sehingga dibentuk-bentuk tertentu lah, kira-kira begitu, Pak. Ya. Jadi sekarang itu kami memang melakukan training sendiri untuk gelas-gelas tersebut. Jadi maksudnya melakukan internal training selama 3-6 bulan untuk para glass blower-nya, sehingga yang tadinya tidak bisa diajar oleh para yang sudah lebih dulu belajar. Jadi secara berkesinambungan kita terus mendidik orang-orang baru atau glass blower baru. Yang sekarang ini umumnya adalah perempuan untuk yang sebagai glass blower-nya. Karena mungkin ya lebih tahan panas seperti masak di rumah, karena itu kan panas, Bu, Pak. Jadi pakai api yang cukup panas, di sekitar mungkin antara sampai 600-700 derajat pada saat pembakaran itu. Jadi ya mungkin kira-kira begitu, kira-kira gitu. Ya. Jadi istilahnya glass blower ya, atau kalau tekniknya namanya glass blowing gitu ya, Pak? Iya, betul. Iya itu. Jadi ada
Ada juga dengan jadi basicnya adalah burner atau pembakar atau apa namanya bahasa Belandanya adalah brander atau Hmm. ya kalau kita disebutnya ya burner lah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi ada nanti keluar api yang cukup kuat untuk memanaskan gelasnya sehingga dia tidak sampai meleleh, tapi dia cukup cukup elastis untuk dibentuk gitu Ya. kira-kira Oh, gitu Pak. oke. Berarti deskripsinya adalah itu sudah berbentuk gelas begitu, tinggal dibentuk Heeh, gitu ya? betul ya. Oke. Tapi membentuknya ini perlu 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 keahlian atau teknik atau alat bantu atau mesin dan sebagainya gitu. Jadi sekarang itu alat-alat bantu yang diperlukan juga kami bikin sendiri internal Hmm. atau mesin-mesin apa namanya double disebutnya adalah istilahnya double claw karena dia dua sisi dijepit dan sebagainya itu memang semua mesin itu di-develop sendiri di Indonesia, Pak. Jadi selain kita membuat glass blowingnya atau membuat produk gelasnya, mesin-mesinnya pun kami buat sendiri di Bandung, Pak. Di Gede Bage Bandung dan kami sebetulnya di pabrik kami atau di workshop kami sangat terbuka. Jadi kalau orang mau visit atau rekan-rekan mau visit itu welcome sekali kita berbagi apa namanya bagaimana melakukan glass blowing itu dan sebagainya kira-kira. Jadi ya kita lebih ingin berbagi lebih jauh lah dengan ya mungkin orang-orang yang tertarik karena ini adalah satu apa ya sangat sayang kalau knowledge atau pengetahuan atau apa namanya craftsmanship ini eh, hilang. Jadi Ya. kalau Ya. bisa ada terus orang-orang yang terus seperti itu kira-kira. Karena di Indonesia itu beda apa boleh dikata hampir nggak ada lah kira-kira gitu Pak. Jadi ini agak berbeda dengan seperti apa yang mungkin di Bali ada beberapa yang juga melakukan recycle glass dari botol-botol ada art glass yang itu bukan apa. Jadi bahan baku gelasnya berbeda Pak. Ya. Kalau yang ini adalah bahan bakunya adalah dari borosilicate glass. Kalau yang biasa disebutnya dengan soda glass. Jadi bedanya apa? Kalau borosilicate glass itu lebih tahan panas dan apa namanya ya kira-kira itulah lebih tahan panas sajalah sebetulnya pada intinya. Gitu. Ya. Jadi bisa dipakai untuk memasak atau bisa dipakai untuk menyeduh dengan suhu yang lebih tinggi ketimbang gelas yang biasa. Kira-kira gitu Pak. Ya. Ada berapa glass blower sekarang, Pak? Yang katakanlah yang Sekarang tim kami ada sekitar 50 orang Pak. Hmm. 50 glass workers lah, ada glass blowernya, ada yang jadi ada yang benar-benar fully manual, jadi benar-benar apa ya namanya ya freehand, Ya. jadi tanpa menggunakan mesin, jadi dia membentuk tertentu sehingga jadi bentuk tertentu dengan tangan. Ada yang grupnya yang dengan menggunakan alat bantu mesin untuk diputar Ya. dan sebagainya gitu. Jadi dari awal tim kami ada dari apa ya? Mulai katakanlah untuk produksi ada ya cutting, terus blowing, forming, lalu juga ada apa ya sampai dengan quality controlnya dan sebagainya lah gitu Pak, kira-kira gitu. Berarti ini apa Pak? Perusahaan keluarga sebelumnya untuk yang alat-alat lab tadi, kemudian diteruskan oleh Bapak gitu, atau memang ini usaha dari nol, Pak Ronald sendiri? Bukan, jadi memang sudah lama, jadi dari tim apa sudah di tahun 80 mulai dari awal sekali adalah kami memang memproduksi alat-alat peraga pendidikan dengan brandnya dulu Pudak. Jadi kami memang membuat alat-alat bantu untuk pendidikan. Mungkin dulu juga apa seperti di lab mungkin banyak menggunakan brand kami juga di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA dan memang itu dulu awal memang pendidikan Indonesia kan belum ada alat-alat lab itu. Jadi semua import semua. Jadi terus dicoba untuk dibuat di Indonesia lah kira-kira gitu Pak. Jadi awalnya semua adalah pemikirannya mindsetnya adalah bagaimana
locally made produk lah kira-kira gitu Pak. Tapi yang mempunyai kualitas yang baik gitu. Tapi sekarang balik lagi ke impor lagi dong berarti Pak. Kenapa? Sekarang balik lagi ke impor lagi dong berarti ya Pak ya. Untuk Untuk alat-alat lab tadi. alat lab sekarang kami tetap masih memproduksi di Indonesia ya. Hanya barang-barang yang glassware kan artinya gini, alat-alat peraga pendidikan itu glassware itu hanya sebagian kecil saja. Jadi ada alat-alat biologi, alat-alat fisika, alat-alat matematika, alat-alat untuk training di sekolah kejuruan yang berhubungan dengan otomotif, ada juga dengan elektronika, digital, pneumatis, kemaritiman, sistem kontrol dan sebagainya itu kami semua di Bandung bikin itu Pak, produksi itu Pak. Oh, sampai sekarang berarti masih memproduksi? Masih, ya. Di dalam ini nama brand yang pertama tadi Pak? Pudak ya, Pudak. Ya, oke. Ya, PUDAK. Dan sampai sekarang kita masih eksis produksi dan juga kita ekspor juga, jadi ke Vietnam, Malaysia, ke Kamboja, dan sekarang lebih banyak ke Rusia, kira-kira gitu. Jadi peralatan-peralatan untuk alat-alat membantu pendidikan, dan di kami juga ada tim R&D-nya lengkap Pak. Jadi tim R&D kami dari berbagai multidisiplin ilmu, ada ilmu sainsnya, ada ilmu yang elektronika, permesinan, kemaritiman, atau kira-kira seperti gitu. Jadi kami memang mendesain alat itu sendiri Pak, internally didesain di Bandung, di research development group kami di Bandung. Jadi dari riset, prototyping, diproduksi dan dideliver ke customer kira-kira gitu. Jadi kenapa kami bisa membuat berbagai produk ya, mungkin karena Jadi karena sudah ada teamworks-nya yang sudah lama ada, maka lebih mudah untuk membuat create satu produk yang baru gitu, kira-kira gitu, pengembangannya terus-menerus gitu. Prosesnya, polanya sudah ada semua, tinggal diterusin aja ya Pak. Iya betul, dan mungkin sudah ada keilmuannya, jadi bisa kalau perlu ini ada kira-kira dari sini narasumbernya atau dari sebagainya gitu kira-kira. Jadi ya mungkin di tempat kami benar-benar itu jadi saya juga ada pelatihan training center untuk guru-guru juga. Jadi terus di pabrik kami itu hampir setiap hari ada dari sekolah datang Pak. Murid-murid sekolah dari SMK, dari SMA, dari universitas untuk visit, dan kami berbagi pengetahuan, berbagi knowledge, bagaimana sih membuat produk itulah kira-kira gitu Pak. Oke, nanti di sesi berikutnya kita juga pengen tahu nih produk-produknya, teko-tekonya seperti apa aja. Boleh, Nanti kita akan ya. kasih tahu juga untuk Anda, jadi jangan lupa untuk simak kami di live di YouTube Smart FM, Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Oke, iya. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia.
Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama dengan Pak Ronald dan juga Mas Arta Biantoro. Di sesi ini kita mau nunjukin juga nih ya beberapa produk-produk dari Suji Premium Handcraft. Mungkin Pak Ronald bisa memperkenalkan dan juga ngasih tahu ini apa dan apa. Silahkan Pak Ronald. Oke, terima kasih ini kesempatannya. Jadi mungkin saya akan memperlihatkan sedikit barang-barang yang diproduksi oleh kami ya, kira-kira gitu ya. Nah, Ya. ini apa kelihatan nggak ini ya kayak gini-gini? Ini Ya, Kelihatan. teko buat teh gitu kira-kira gitu. Terus apa ya? Ada gelas-gelas yang bentuknya unik-unik kira-kira gitu. Nah, ini buat apa? Buat minum apa ya sekarang disebutnya dengan kekinian lah, sensori apa kira-kira gitu namanya. Jadi benar-benar supaya apa antara aroma dengan apa itu tuh lebih maksimal lah kira-kira kan. Jadi saya juga mencoba mengikuti terus perkembangan bentuk-bentuk yang ada di dunia. Jadi kita tetap bisa ngikutin bentuk-bentuk yang terkini lah kira-kira gitu. Ya, gitu. Ya. Kalau yang mungkin ini disebut server ini buat apa manual brew kira-kira gitu. Ini bisa ada yang berwarna juga si apa namanya gagangnya kombinasi dengan warna-warna. Terus ada juga ini ada buat menyangrai kopi, Bu. Oh, ya. Ini namanya Agni Raga. Kami memang menggunakan nama-nama apa ya, nama-nama Indonesia ya, nama-nama apa Sanskerta untuk apa Agni ya kira-kira berhubungan dengan maknanya gitu. Ini juga saya ikutkan ke lomba setiap tahun kan, ikut lombanya dari Pak Harto nih, GDI ya. Kira-kira gitu Pak. Jadi ini Nah, itu menang ya, Pak? Ini ya dapat penghargaan apa tapi saya lupa Pak. Oh, oke. Kira-kira gitu. Ya, ini yang kaca-kacanya kira-kira begitu Pak. Lalu untuk pengembangan selanjutnya kami juga membuat yang apa plastik produk juga, karena saya pikir mungkin di Indonesia waktu itu belum banyak yang berani membuat produk-produk terobosan lah kira-kira gitu. Nah, jadi ya kami mencoba untuk membuat dripper dari plastik lah kira-kira gitu. Nah, ini yang apa bentuknya kira-kira gitu. Ya, dripper Ini yang kopi. namanya Saya punya ini yang biru. yang biru ya. Ya kira-kira gitu Pak. Nah, yang kemarin menang lomba apa bukan menang lah, ikut GDI dan dapat Oh, penghargaan juga yang ini. Saya ingat. Secara konsep dibuat oleh Barista Indonesia, juga desainernya juga desainer Indonesia, dan diproduksi di Indonesia, dan bisa diakuin juga dan tembus juga sudah dipakai di Jepang, di beberapa cukup banyak lah kita kirim-kirim ke luar negeri juga. Jadi ya artinya bangga
dengan apa ya, dengan kita bisa membuat produk yang serius lah kira-kira gitu Pak. Itu. Ya. Nah, kami juga apa namanya membuat pesanan juga dari customer kami di Sweden. Salah satunya adalah ini juga semua untuk kopi-kopi lah, Ibu Hmm. Pak. Ya, Itu ini plastik namanya ya? ini dari plastik ya, gitu. Dari plastik ada. Kalau dari plastik kita bisa berbagai warna dengan Iya. cetakan yang sama kita bisa menggunakan apa bisa memproduksi berbagai warna lah kira-kira gitu Pak. Ya. Ini untuk customer kami di Sweden. Jadi dia juga di kopi ada juga jadi apa ya ya tetap saya tuh kepikir kenapa kalau di negara luar mereka bisa punya brand Ya. lalu bisa juga dijual worldwide. Nah, saya juga jadi apa terdorong terus gimana caranya kita bisa membuat local design dan eh, bisa juga worldwide distributionnya yang inilah kira-kira gitu Pak. Iya. Gitu. Mungkin itu. Respon pasar sejak 2017 seperti apa, Pak? Respon pasar memang awalnya sangat slow karena mungkin ya nama juga brand baru, orang nggak tahu dan mungkin ada ya seperti biasa lah kalau orang di kita kan masih mungkin punya preferensi untuk membeli barang brand yang sudah terkenal mungkin dari Jepang dari mana sebelumnya. Jadi ya secara bertahap lah kita coba ikut apa pameran-pameran juga ikut asosiasi asosiasi apa pegiat kopi di Indonesia kan ada beberapa jadi kami ikut sebagai anggota lalu ya mm, kadang ya lebih sering ikut pameran lah kira-kira gitu Pak, pameran-pameran lokal. Jadi kalau pameran-pameran yang di luar mungkin kami nggak terlalu fokus, tapi karena saya sebetulnya ingin lebih apa ya lebih fokus di Indonesia. Jadi ya kita pakai barang buatan lokal kira-kira gitu Pak. Mungkin itu gambarannya. Untuk harganya sendiri ini berapa Pak Ronald setiap produknya? Untuk pricingnya atau harga-harga memang kalau untuk yang gelas ini karena ini memang bukannya karena dimahalin bukan ya. Jadi memang barang-barang ini sedikit dibuat satu-satu Bu, yang seperti gini satu-satu di glass blow apa dengan proses glass blowing tadi satu-satu dibuat. Jadi memang kalau dibilang bisa kompetisi dengan barang-barang yang murah gitu kita emang nggak bisa. Jadi untuk pricing mungkin lebih ke kira saya bilang mungkin di antara medium price lah kira-kira gitu pricingnya. Jadi kalau seperti ini mungkin kira-kira di 500.000 price listnya satu setnya kira-kira gitu. Oke, Ya, berarti ini dipasarkannya di marketplace kah atau ada punya website sendiri? ada websitenya suji.co.id juga untuk di apa seperti di apa namanya marketplace di Tokopedia ada official store-nya. eh apa kami juga mungkin untuk apa ya ke customer itu juga kami itu eh, senang jika ada customer yang ingin create their own design. Jadi kamu terbuka sekali. Jadi karena emang ini dibuatnya satu persatu atau batch production lah ibaratnya gitu. Jadi merubah desain itu gampang sekali Pak. Jadi misalkan perlu saya modelnya mau gini 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 bisa langsung dibuatkan tanpa harus MOQ yang sampai mungkin kalau kita pesen harus ribuan pieces gitu enggak. 1-2 piece pun kalau itu unik produk kami layani sih Pak gitu. Maria bisa bayangkan nggak ya ini bagaimana tim salesnya, tim R&D-nya berhubungan dengan customer satu-satu didengerin, bikin uji coba dulu, dikerjain. Jadi ini apa ya sangat membutuhkan bukan cuma soal passion tapi juga kemampuan teknis yang tinggi karena kan nggak mungkin ya diskusi itu tiba-tiba
kita nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ini kadang-kadang kalau kita ngelihat kelihatannya gampang ya, oh disuruh bikin ini bikin itu, tapi ketebalan, kemudian kegunaan, bahkan mungkin di tim R&D juga harus memikirkan fungsi kegunaan itu saat diaplikasikan apakah mampu atau tidak, meskipun si pemilik atau peminta produk kepingin gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ya secara fungsi harusnya diketahui dulu dibuat untuk apa, dari situ baru didesain sesuai dengan kebutuhannya kira-kira gitu. Supaya kita nggak salah buat, mungkin itu Pak. Begitu. Ya, oke. Nanti kita sambung lagi di sesi terakhir. Listeners, tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, di sesi terakhir ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan founder dari Suji Premium Handcraft, Bapak Ronald Nolon dan juga Mas Arta Biantoro, brand aktivis. Sesi terakhir ini pengen tahu begitu ya, di mana perjalanan dari Suji Premium Handcraft ini kan up and down gitu ya Pak Ronald, bahwa tadi ada Betul, sedikit perubahan begitu. Nah, kalau boleh cerita sedikit bagaimana Suji Premium Handcraft ini mengatasi up and down tersebut, apakah dengan sekarang juga banyak sekali coffee shop dan juga pecinta penikmat kopi ini juga membuat Suji Premium Handcraft ini semakin berkembang maju, ataupun ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Suji Premium Handcraft ini? Ya, terima kasih. Untuk tantangan pasti banyak tantangan. Jadi artinya dari pengembangan produk-produk baru, karena terus harus terus berkembang, karena di produk-produk baru harus terus harus terus ada produk-produk yang baru untuk ditawarkan kepada customer lah, kira-kira gitu. Nah jadi ya tantangannya harus terus bisa mencipta new design, kira-kira gitu, dan
mungkin yang kendalanya di kita sekarang itu adalah eh, keter apa ya, belum banyak atau belum ada desainer yang khusus untuk gelas-gelas atau produk-produk yang berhubungan dengan kopi dan teh itu gitu. Jadi ya kami harus kembangin sendiri lah kira-kira gitu Bu, ininya apa namanya, desainnya gitu. Ya. Oke, berarti sejauh ini untuk ngedesain ini sendiri dari timnya Pak Ronald ini. Sebelumnya iya, Hmm. sebelumnya adalah tim internal ya, dengan cara mungkin lihat apa namanya, melihat produk yang sudah eksis lalu dengan prosesnya disebut dengan biasanya ATM ya namanya, amati, Tiru, tiru, modifikasi. modifikasi, mungkin itu kira-kira. Dan tapi itu juga ada keterbatasannya karena tadi saya yang mungkin kalau orang-orang yang fokusnya di produksi maka biasanya fokusnya di fungsionalitasnya. Jadi mungkin desainnya tidak bagus atau kurang bagus. Nah, jadi perlu ada yang namanya product designer yang bisa membuat produk-produk yang keren-keren lah seperti di luar negeri itu gitu. Hmm. Nah, berjalan waktu lama, cukup lama, itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan partner atau mendapatkan orang-orang yang memang punya passion di desain-desain gelas-gelas itu kira-kira gitu. Nah, jadi baru beberapa 2 tahun terakhir ini kami ketemu dengan salah satu orang yang punya passion juga di desain, namanya Don. Jadi terus sekarang kami sering bekerjasama dengan beliau untuk mengembangkan bentuk-bentuk yang baru lah kira-kira gitu. Seperti yang tadi ini yang desain yang ini saya bilang desainer lokal. Nah ini adalah dia yang desain dan saya pikir bentuknya cukup unik dan bisa disukai oleh orang-orang. Itu kira-kira itu. Tapi Ya, sejauh ini tuh ada kompetitor nggak sih Pak yang similiar dengan Suji Handcraft ini? Atau Kalau kompetitor kalau di Indonesia mungkin importir ya sebenarnya bukan kompetitor lah ya, kita ya let's say pemain main? ya ya maksudnya industri. ada saya apa ya kompetitor ya, ya adalah brand-brand dari luar yang diimpor masuk ke Indonesia gitu. Jadi ya mungkin kita harus bisa bersaing dengan produk-produk impor lah kira-kira gitu Bu. Oke, berarti kalau untuk lokal sendiri ini punya Suji Premium Handcraft ini ya? Kalau lokal mungkin ada beberapa, saya nggak apa. Jadi ada brand-brand lokal yang dibuat oleh orang lokal, tapi produknya impor. Hmm. Oh, Nah, kalau kami lebih cenderung bagaimana untuk bisa dibuat di Indonesia, kira-kira gitu. Pak Ronald, Ya dengan segala rupa, karena kan kenapa sih kamu mau produksi Indonesia, padahal kan impor lebih murah, gitu kan, kira-kira gitu. Tapi ya saya pikir ya kita ya itu tadi punya lebih kecenderungan bagaimana locally made lah kira-kira gitu. ya. Kalau bisa kalau bisa di locally dibuat, kenapa kita mesti perlu import lah kira-kira gitu, Pak. Ya, mungkin itu. Nah, mempertajam itu Pak Ronald, Heeh. boleh dikasih satu dua tips ya buat smart listener yang sedang mendengarkan. Apa sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk yang premium? Gitu. Apa mindset yang harus dibangun untuk bisa membuat produk-produk yang premium? Mungkin sebetulnya kalau ditanya seperti itu, karena saya juga sebenarnya bukan ahli yang bisa tahu mengenai, jadi semua dari kami itu apa ya, disebut belajar gitu. Jadi kami itu bukan ahli, tapi karena kami coba untuk menjadi lebih baik, maka ya mungkin belajar Hmm, belajar supaya diri jadi lebih baik lah kira-kira gitu Pak. ya. Tapi kalau tipsnya apa ya, ya mungkin perlu diperhatikan mungkin fungsi-fungsi yang eh, baik, fungsi yang berfungsi apa, jadi alat harus berfungsi sesuai dengan tujuan alat itu dibuat. Hmm, Eh, karena mungkin ada barang-barang yang tidak
carefully create, jadi failure pada saat digunakan lah kira-kira gitu. Kalau dari desain ya mungkin dari desain kita bisa mengacu ke apa ya, estetika atau apa ya, visual yang lebih baik ya. Perlu sering melihat komparasi dengan produk-produk yang baik, yang jadi kalau kita sering lihat barang-barang yang bagus, maka kita jadi mempunyai sense bahwa barang yang bagus itu seperti apa. Karena kalau eh, orang-orang tidak punya akses untuk pernah merasakan atau mencoba barang-barang yang high quality, maka mungkin orang belum bisa menyadari quality produk itu seperti apa. Jadi emang perlu waktu untuk orang-orang atau para desainer itu untuk bisa kalau punya pengalaman menggunakan barang-barang yang bagus, maka dia punya punya mindset barang-barang yang bagus itu seperti apa, sehingga bisa diaplikasikan di barang yang akan dibuat. Mungkin itu sih Pak. Ya, ya. Sama mungkin satu lagi ya, quality control. Jadi quality barang-barang harus mempunyai standar kualitas yang tertentu, yang nggak bisa kalau asal produksi kirim gitu kan, nggak bisa. Jadi ada quality system yang harus konsisten juga lah, mungkin itu mungkin ya. Berarti sekarang pabriknya ada di Bandung ya, sudah besar. Ya, di Bandung. Bisa Jadi dikunjungi juga ya. bisa saya mengundang para rekan-rekan aktivis brand atau aktivis desain, atau ya sekedar ingin tahu, welcome. Nanti bisa kontak ke tim kami atau kontak saya langsung juga nggak apa-apa. My contact is 24 hours, katakanlah begitu. Jadi saya seneng kalau ada orang-orang yang juga punya passion, ingin belajar lebih jauh gitu. Ya kita berbagi, ya kenapa enggak, seneng gitu kira-kira gitu. Oke. Bandungnya di mana Pak Ronald? Mungkin small listeners ingin Bandung, kami di kantor, kalau kantor atau office atau pusat desainnya ada Jalan Pudak nomor 4. Dan kalau pabrik, kami di daerah Gede Bage, kira-kira 12 km dari pusat kota, ya kira di situ. Jadi di pabrik kami juga ada unit yang membuat komponen-komponen atau part-part untuk pesawat terbang. Ada satu unit di situ. Jadi ya paling enggak kami bangga bahwa kami bisa supply produk-produk alat-alat atau komponen-komponen pesawat itu ada untuk pesawat Airbus atau pesawat Boeing yang sekarang ada dipakai di sekarang ini, kira-kira gitu. Keren. Jadi Baru mulai kebuka deh kunci-kuncinya tuh terakhir tuh. iya. Iya, terakhir Pak Ronald mungkin ada yang disampaikan atau harapan ke depan. Ya, silakan Pak. Harapan ke depan adalah bagaimana antara antara industri atau antara apa tuh namanya. Jadi lebih nyambung antara institusi pendidikan atau orang-orang yang karena biasanya tuh industri atau orang-orang disebutnya agak jauh lah kira-kira gitu. Jadi bagaimana ada link yang lebih terbuka, sehingga yang tadi bagaimana pengembangan produk yang lebih aplikatif bisa dibuat lebih banyak di Indonesia. Lalu katakanlah sekarang kan pusat-pusat riset juga kan ada BRIN, ada apa, tapi ya dengan industri supaya lebih kuat sehingga bisa lebih lebih banyak barang yang bisa dibuat atau produk bisa dibuat di Indonesia lah kira-kira gitu. Ketimbang kalau kita harus import dan sebagainya. Mungkin itu. Mas Arto. Ya, mungkin menutup sekalian ya. Memang industri ini menjadi penting bukan hanya dalam konteks industri, tapi ekosistem industri, sehingga masing-masing bisa saling terintegrasi secara pentahelix, baik dari sisi kebijakan, kemudian dari sisi resources, sumber daya manusia, dan lain-lain. Tapi yang menarik, hari ini kita belajar
hal-hal yang paling sederhana sih ternyata ya kalau kita ingin membangun sebuah brand dari produk-produk yang premium. Tadi kalau bahasa Jepangnya mungkin seperti continuous improvement ya, yang selalu terus belajar, cari tahu, tidak pernah puas dengan satu hasil, mau membuka diri dengan desainer atau barista atau peneliti kopi sehingga produk-produk itu bisa dikembangkan. Dan yang kedua tentu saja memiliki sumber daya manusia yang memang terus dijaga karena tadi bicara QC itu berarti memang harus memiliki semacam sudut pandang yang jelas antara ya atau tidak ketika dalam proses pengamatan. Dan ini tentu saja jadi PR untuk banyak brand-brand lokal kita karena seringkali begitu sudah dapat order, sudah happy, tinggal kirim. Padahal sebenarnya menjaga kualitas itulah salah satu kunci untuk menjadi premium. Karena premium sendiri bisa datang dari kualitas dari bahan baku, tapi juga bagaimana produk itu dibuat. Dan hari ini hanya lewat layar Zoom saja kita sudah bisa bayangkan ya Maria, produk-produk itu begitu terlihat premium, sangat detail finishingnya, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua untuk semakin belajar dan juga melihat bisnis ini bukan sebagai hanya bisnis, tapi sebagai sebuah kearifan lokal dan budaya sebenarnya yang harus dikembangkan. Yes, oke, terima kasih Pak Ronald yang mau berbagi di Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Mungkin nanti kapan-kapan boleh deh mampir ke Suji Premium Handcraft di Bandung. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak, semua listeners. Thank you juga untuk Mas Arto. Saya Maria Delsa. Gatot Biantoro dan Ronald Malun undur diri dan terimalah salam nasional kita sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Telah kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.